Hai guys, jumpa lagi di Bio Malaku. Di dalam episode kali ini saya hendak bicara tentang satu topik yang berjudul mikroplastik. Apaan tuh? Oke. Mikroplastik itu ada di sekitar kita, tapi banyak di antara kita yang tidak mengetahui atau tidak menyadari apakah mereka itu sebenarnya dan seberapa dahsyat sih mereka sesungguhnya. Oke, penelitian menemukan betapa berbahaya dan menghancurkannya sampah plastik terhadap habitat laut. Satu hal yang harus kita pahami adalah manusia kita berbagi planet bumi ini bersama organisme-organisme lain. Sehingga kalau ada apa-apa tuh pada salah satu jenis organisme di bumi ini, maka organisme yang lain itu akan terdampak, ya, cepat atau lambat itu akan mempengaruhi organisme lain termasuk manusia. Terlepas dari ukurannya mikro, kecil, sangat kecil malah, mikroplastik adalah ancaman besar bagi lingkungan. Manusia harus melakukan sesuatu tentang ini secepatnya. Apakah mikroplastik itu? NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, mendefinisikan mikroplastik adalah partikel plastik kecil yang berukuran kurang dari 0,2 inci atau 5 mm. Ya, bayangkan aja biji wijen. Ya, tahu wijen? Itu tuh yang ada di kue yang namanya onde-onde. Itu kue yang sangat rumit dibuat, ya. Onde-onde itu sangat susah dibikinnya. Apa yang membuat onde-onde susah dibikin? Itu loh, nempelin wijen satu-satu sampai menjadi sepenuh begitu. Itu wah, susah itu. Oke, nah, bayangkan ada jutaan plastik seukuran biji wijen mengambang di lautan setiap hari. Menurut sebuah sumber, di tahun 2014 aja peneliti memperkirakan bahwa ada sampai 51 triliun mikroplastik di lautan. Jumlah ini 500 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Banyak banget. Laut dicemari juga oleh makroplastik. Makroplastik itu terdiri atas botol, sisir, sikat gigi, apapun lah yang plastik-plastik yang gede, yang cukup kelihatan lah ya. Namun makroplastik dapat dengan mudah diangkat oleh relawan pembersih lautan. Kalau saudara-saudara ingin iseng-iseng ya pakai perahu gitu ya ke Samudra Hindia gitu ya, lalu kemudian pungutin botol-botol, itu mudah. Makroplastik itu mudah terlihat dan bisa dengan mudah diambil. Nah, tapi bagaimana dengan mikroplastik? Karena ukurannya yang sangat kecil, mereka tidak mudah untuk ditemukan, apalagi diangkat. Peneliti saja mempelajari mikroplastik dan menggunakan jala plankton yang ukuran bukanya, lubang-lubangnya itu kecil. Ya, dari mana asalnya mikroplastik? Mikroplastik berasal dari makroplastik yang telah hancur di lautan. Serat-serat plastik yang berasal dari serabut sikat gigi atau bahkan facial scrubs misalnya juga termasuk mikroplastik. Microbeads seperti ini sering mengandung polyethylene, polistiren atau polypropylen ya. Nah, kemudian pellet resin, ini bahan mentah plastik, juga menyumbangkan sampah mikroplastik yang berarti ya. Pellet ini disebut nurdles. Ini adalah sumber dari E. coli bakteri ya, dan jenis bakteri Vibrio penyebab penyakit di 5 pantai wisata di Amerika Serikat. Oke, mikroplastik juga berasal dari pakaian sintetis seperti bahan-bahan nilon, spandex, asetat, polyester, akrilik, dan rayon. Saat dicuci tuh sikat gitu ya, mereka melepaskan benang-benang halus mikroplastik yang terbawa hingga ke laut. Bagaimana mikroplastik memengaruhi lingkungan? Sekalipun mereka kecil, mikroplastik membawa masalah yang sama dan makroplastik. Tetapi terlebih lagi ada bahaya lain yang mereka miliki sendiri. Partikel mikroplastik ini berfungsi sebagai pembawa bakteri dan POPs, persistent organic pollutants, POPs. Senyawa kimia beracun yang seperti plastik perlu bertahun-tahun untuk terdegradasi. Mereka mengandung senyawa kimia seperti pestisida dan dioksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. POPs juga mengalami biomagnifikasi. Semakin tinggi posisi organisme
di dalam rantai makanan, maka dengan biomagnifikasi maka semakin besarlah konsentrasi dalam tubuh mereka. Hewan yang lebih besar akan mengumpulkan lebih banyak racun. Dan bayangkan kita manusia yang sering kali menjadi organisme terbesar, seringkali kita manusia ada di puncak rantai makanan. Ini berarti bahwa ada faktor risiko munculnya penyakit atau gangguan lain yang lebih besar di dalam diri kita manusia. Nah, sekarang berkaitan dengan hewan laut, mengkonsumsi plastik saja sudah berbahaya bagi hewan laut ya. Apalagi memakan plastik yang ditumpangi oleh bakteri atau material yang mengandung POPs. Itu bisa fatal akibatnya. Oke, sebuah studi di Jerman menyatakan mikroplastik itu memengaruhi perilaku organisme, mencemari air tanah, serta mengotori sumber-sumber makanan. Bagaimana mikroplastik memengaruhi kehidupan laut? Mikroplastik mengancam kehidupan laut melalui perannya dalam mendukung dan menjadi kendaraan pembawa bakteri penyebab penyakit. Selain itu, mikroplastik mengandung banyak senyawa kimia yang berbahaya, yang beracun. Burung-burung laut. Peneliti menemukan kandungan mikroplastik yang berarti di dalam kotoran burung laut, seperti Northern Fulmar seabirds. Makroplastik, maksud saya mikroplastik, kok makroplastik sih? Mikroplastik itu membuat hewan-hewan ini yang sengaja atau tidak memakan mikroplastik ini merasa kenyang. Bahkan ketika mereka tidak mendapatkan nutrisi, mereka tidak mendapatkan konten nutrisi, mereka tidak makan, tapi mereka merasa kenyang. Ya, sesuatu yang akibatnya akan menimbulkan starvation di dalam diri mereka, kelaparan ya. Nah, burung-burung juga ada dalam risiko kematian yang diakibatkan oleh koloni bakteri dalam plastik yang mereka makan. Ini yang paling penting. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara kita untuk memperlambat penyebaran serpihan plastik, mikroplastik, sampah mikroplastik? Oke, caranya adalah lakukan minimal salah satu dari membeli pakaian dengan bahan serat alami. Jadi jangan beli yang rayon dan sebagainya saya sebutin tadi. Cari yang bahannya serat alami sehingga ketika dicuci sikat tidak akan menghasilkan serpihan-serpihan mikroplastik. Oke, satu. Kedua, menggunakan barang-barang yang dapat dipakai kembali, reusable ya, items. Kemudian melakukan recycle atau daur ulang plastik. Dan yang berikutnya adalah menggunakan transportasi alternatif. Ini bicara tentang kalau kita pakai kendaraan seperti mobil dan sebagainya gitu ya, itu ban itu akan menghasilkan serpihan mikroplastik ya. Dan kalau itu sampai ke bawah ke perairan, ke bawah ke laut, itu kan menambah lagi ya mikroplastik. Well, demikianlah episode tentang mikroplastik dan ini itunya. Semoga bermanfaat. Mari kita mendukung upaya mengurangi produksi dan penyebaran mikroplastik agar dunia ini dapat dihuni dengan penuh sukacita karena semua organisasi tidak terganggu oleh ancaman bahaya yang dibawa oleh mikroplastik ini. Thanks for listening, guys. May God bless us all. Bye. Strong.